Oke, selamat pagi semuanya. Nah, pagi ini kita akan bicara bincang-bincang tentang eh, bisnis asuransi. Nah, Bu Selvin masuk lagi. Terima kasih Bu Selvin. Semoga Pak Dodi udah on air nih ya. Nah, kita tunggu ya. Kita tunggu sebentar lagi. Kita tunggu sebentar lagi. Kita tunggu sebentar lagi. Kita tunggu sebentar lagi. Oke, Pak Dodi udah datang. Welcome. Halo Pak Dodi. Halo, ya, masih waiting, Pak. Bapak tinggal accept aja, seperti tadi. Oke, seperti tadi, seperti tadi, seperti awal tadi waktu tes. Saya udah add yuk, tinggal lanjut. Udah Pak, tinggal lanjut aja Pak, seperti tadi Pak. Bapak terima, Bapak terima. Aku ulang ya, aku ulang ya. Oke Pak Dodi. Nah ini dia. Oke Pak, terima Pak. Nah, yes, Oke, good morning. pagi. Pak, pagi. Apa kabar Pak? Selamat pagi, Pak Fabian dan teman-teman semua. Pagi. Yes, terima kasih. Nah, pagi ini teman-teman semua, hari ini kita akan bahas tentang all about asuransi. Tapi kita nggak akan bicara teknis, tapi kita akan bicara yang lebih soft skill ya. Nah, hari ini kita akan kedatangan tamu, seorang pembicara luar biasa juga, ya, seorang agent, tapi agentnya bukan agent biasa, eksekutif, director, agency, ya, eksekutif agency director dari Prudential, lama berkecimpung di dunia asuransi. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang. Tapi sepertinya Pak Dodi pakai jas ya, saya nggak mau kalah, pakai jas juga. Oke. Saya ambil dulu. Siap. Nah, Nah, kita sama. biar sama ya. Bajunya juga biru. Ah, Waduh. ini dia. Sip. Oke. Nah, ya, welcome Pak Dodi. Nah, kita bincang, kita udah lama Pak ya. Kita hari ini kita bicara santai saja. Nah, kita udah lama nggak ketemu ya Pak ya. Pertama Iya, kali saya kenal Pak Dodi itu tahun 2017 kalau nggak salah ya. betul. 2017 di sebuah organisasi kita ketemu, Bapak jadi koordinator di sana ya. Nah, lama sekali, ternyata udah sampai 3 tahun ya. Kita nggak ketemu Iya. ya, nggak terasa ya. Tapi, oh iya, terakhir sepertinya awal 19 saya masih ke kantor Bapak tuh ya. Iya. Betul ya? Iya, Terima kasih buat sudah di. invitation-nya. Iya. Terima kasih buat invitation-nya. Nah, saya ke office Pak Dodi itu luar biasa. Itu buat saya one of the best-nya office ya, khususnya di dunia asuransi ini. Saya pernah masuk beberapa ruangan kerja atau office asuransi, tapi one of the best itu saya lihat ada di kantornya Pak Dodi ya, di Excellent Star Office ya. Kenapa? Saya Terima bilang kasih. one of the best. Itu cozy banget. Bangkunya itu luar biasa. Bukan sekedar empuk, tapi benar-benar cozy banget, dirancang supaya agent-agent nyaman ya Pak ya. Dan tamu, sebagai Betul. saya pribadi, saya tamu nyaman sekali. Dan itu ruangan semuanya transparan, luar biasa. Jadi ketahuan Pak ya, mana yang kerja, mana yang tidur. Makanya jangan heran nih, kenapa hari ini Bapak di mega agency ya, betul ya. Karena tidak ada yang tidur, saya kerja semua. Kenapa hari ini? Betul. Karena semua transparan, semua di pakai kaca bening semua. Nah, kebetulan Bapak lagi di kantor, Pak ya? Betul. Di kantor, Pak ya? Sedang. Di kantor ya. Nanti agak sedikit view-nya diputar-putar, Pak ya. Biar teman-teman bisa lihat. Bener gak sih? Bener gak sih ini cozy banget tempatnya? Apa Pak Fabian cuma ngomong doang? Kan kita buktiin ya teman-teman biar lihat semua. Nah, kita mulai ya. Saya percaya hari ini karena ruangan yang
nyaman, pemimpin yang luar biasa, dan agen-agen didukung dengan agen-agen yang punya spirit yang baik. Nah, hari ini kita memulai nih. Nah, kita mulai dengan satu, yaitu Bapak Insinyur Dodi Nelwan Budianto. Betul Pak ya? Ya. Kemarin saya RFP, ternyata si FP ya. Saya keliru kemarin ya. Nah, mohon dimaafkan. Nah, seorang insinyur. Salah satu, buat saya insinyur ini, saya pernah dengar salah satu orang bilang, ini gelar, salah satu gelar prestisius Pak. Di zamannya Bang Hotman Paris Hutapea, pengacara kondang itu. Katanya di zaman itu, gelar insinyur itu salah satu gelar idaman calon mertua untuk mencari menantu katanya. Nah, Gitu ya. selain dokter, bener. Sampai Bang Hotman Paris itu sampai namanya minder tuh. Nah, pertanyaannya cuma satu, Bapak seorang insinyur, tapi kok bisa lari ke asuransi Pak? Jadi agen asuransi, bukan cita-cita kan Pak? Ya. Ya memang pada awalnya saya tidak ada cita-cita untuk jadi agen asuransi. Saya pikir tidak ada orang dari kecil cita-cita agen asuransi ya pada dulu ya. Iya benar. Ya, karena saya pada waktu itu saya ingin terus terlibat di dalam sebuah ministry ya, aksi sosial ya yang membutuhkan keberadaan saya di waktu jam kerja. Sehingga saya memutuskan untuk berani tidak menempuh jalur seperti kawan-kawan saya yang lain lulus kuliah kerja, padahal saya ini punya kesempatan ya tanpa perlu bekerja, tanpa perlu interview, saya diterima sudah pasti. Ya. Jadi saya memutuskan untuk berkarir di jalur self-employee ya, di mana saya bisa set up sendiri waktu kerja saya. Otomatis saya tidak bisa bekerja sebagai seorang employee. Nah, pertanyaannya dari mana? Nah, di mana dan profesinya apa? Nah, kemudian saya pikir ini satu jalan Tuhan, sehingga saya bertemu dengan sebuah industri yang namanya industri asuransi. Demikian. Yes. Nah, tentunya dengan sekian lama Pak Dodi Nelwan ada di bisnis asuransi, saya panggilnya Bapak atau Bro nih ya. Tapi karena pakai jas, pakai Bapak aja deh ya. Kita udah rapi ya. Nah, prestasinya. Saya dapat prestasinya, minta kru saya cari, ternyata agak karena Pak Dodi memang orangnya down to earth banget sih ya, nggak mau gembar-gembor dan sebagainya. Tapi akhirnya saya dapat juga, walaupun yang tahun 2018. Saya yakin pasti nambah. Prestasi seorang Dodi Nelwan Budianto. Wah, nama belakang Bapak mengingatkan saya sama seseorang. Seorang yang dulu pernah memfitnah, mendepak seseorang juga yang sudah membantunya mengembalikan kejayaan bisnisnya. Nah, bedanya Bapak tidak pakai I. Orang itu pakai I. Nah, mungkin I-nya Bapak udah dipakai nih. I-nya Pak Dodi itu dipakai untuk memasukkan kata, melengkapkan kata attitude. Jadi attitude. Ya, tidak heran, hanya Pak Dodi hari ini memiliki spirit winning atau winning attitude. Nah, ngomong-ngomong tema kita hari ini winning attitude in crisis ya Pak. Yes. Betul ya? Yes. Oke, luar biasa ya. Nah, prestasi. Sehari ini kita akan bicara soal prestasi seorang Insinyur Dodi Nelwan Budianto, CFP. Nah, kru saya cari tahu ya. Walaupun ini 2018. Tapi kalau ada koreksi, ada penambahan, Bapak langsung koreksi Pak ya. Setuju ya? Ya. Setuju ya? Karena nyarinya sangat tidak mudah mencari prestasi seseorang yang tidak mau gembar-gembor. Orang yang down to earth, low profile, itu agak sulit dulu. Tapi akhirnya ketemu juga. Kru saya luar biasa ya. Nah, prestasi seorang Insinyur Dodi Nelwan Budianto, 16 kali Star Club. Udah tambah belum, Pak? Udah tambah ya? Udah nambah ya? Udah nambah ya. Dan 15 kali Double Star Club. 8 kali Presiden Kabinet Club. 6 kali Presiden Club. Wow, 7 kali MDRT with 2 kali twice COT. Wah, luar biasa ya. Dan bahkan pernah menjadi, udah tambah ya? Wah, tambah ntar kita jelasin ya, tambahnya di mana ya. Bahkan pernah menjadi top recruiter nasional. Wih, luar biasa. Seluruh Indonesia top recruiter. Makanya jangan heran, jadi mega agency ya. Nah,
prestasi sebegini banyak, Pak? Kira-kira sambil Bapak jawab nanti, Bapak tambahkan, Bapak koreksi lagi tadi, di mana prestasi tambahnya. Begitu banyak prestasi, sebenarnya prestasi ini dicapai, Bapak, ada rewardnya nggak sih, Pak? Oh, rewardnya banyak sekali, Pak. Industri Oh, asuransi ya. bukan yang luar biasa. Yes, yes. Rewardnya banyak sekali, ya mulai dari Ya, trip, ya mulai dari oh, trip. reward, ya Jalan-jalan, bonus, ya jalan-jalan trofi, bonus, ya. Trofi, wah luar biasa ya, luar biasa, luar biasa. Nah, keliling dunia. nah keliling dunia. Nah, saya percaya makanya dengan adanya jalan-jalan yang ditawarkan oleh bisnis asuransi, saya yakin Bapak Dodi sudah keliling dunia, bahkan udah 5 benua dan sebagainya. Nah, dari sekian banyak prestasi nih, Pak Dodi sudah berapa lama sih Pak sebenarnya Pak di bisnis asuransi ini Pak? Saya join tahun 2001, jadi ini 19 tahun saya di asuransi. Wow, 19 tahun, amazing. 19 tahun, waktu yang nggak pendek ya Pak ya? Waktu yang nggak pendek. Butuh Semangat, perjuangan tuh saya semakin percaya. ya, Butuh semakin perjuangan. Nah, mencintai pekerjaan, Pak. gitu ya. Semakin Nah, passionate, teman-teman, tuh, ya gimana? Gimana Pak tadi kurang terputus-putus gimana tadi? Semakin sem- apa? semakin passion dengan pekerjaan ini. Oh, ini Oh, pekerjaan yang luar semakin biasa. luar biasa. Bahkan jangan-jangan bukan passion lagi ya. The falling in love ya Pak ya. Betul. Luar biasa. 20 tahun hampir ya, 19 tahun tepatnya. Keren banget 19 tahun. Betah banget ya Pak ya. Oh 19 iya, tahun ya. ya Pak ya. Iya, Pak. Nah, aku banyak melatih nih Pak, banyak perusahaan. Nah, waktu di sela-sela break aku kasih training, kadang-kadang ada makan tuh, ada makan, ada lunch, kadang-kadang ada apa, makan-makanan kecil snack ya. Nah, aku kadang-kadang suka ngobrol sama peserta aku yang rata-rata karyawan semua. Yang terjadi adalah mereka kadang-kadang belum kerja 2 tahun, Pak. Belum sampai 2 tahun. Bapak udah hampir 20 tahun nih. Belum sampai Ya, 2 tahun mereka udah ngeluh bosan, keluhannya banyak sama perusahaannya. Kok Bapak Dodi sudah hampir 20 tahun, 19 tahun tepatnya, kagak ada gaji kan Pak ya? Kok bisa ya Pak ya, ya? ya, Kagak ada gaji. Kok bisa Pak? Itu gimana tuh Pak? ya. Eh, Kenapa saya excited? Karena setiap tahun saya selalu mencapai prestasi dan setiap Oke. tahun naik jenjang karir yang berikutnya. Jadi kalau di agen asuransi itu kalau dulu starting dari agen, kemudian manager tingkat pertama namanya unit manager itu saya capai dalam waktu 8 bulan saja. Kemudian naik Wow. level berikutnya cukup 1 tahun saja. Jadi naik sebagai Wow. senior manager, 1 tahun lagi naik lagi sebagai agency manager, demikian seterusnya sampai saat ini Setahun, ya setahun, kurang setahun, lebih setahun, setahun. lalu. Luar biasa. Luar biasa, Dan setahun, 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 setahun. Luar biasa, amazing. Nah, teman-teman semuanya yang hari ini menonton live, bahkan nanti yang akan relay, karena banyak Pak yang akan relay Pak ternyata Pak. Karena hari ini banyak yang kerja, ya kan, dan sebagainya. Nah, hari ini inilah sosok seorang Dodi Nelwan Budianto dengan prestasi yang begitu gemilang di industri asuransi, tidak terima gaji, tapi menikmati pekerjaannya, tidak seperti karyawan yang sudah kerja baru sampai belum nyampe 2 tahun, tapi udah bosan, keluhannya banyak. Bahkan hari ini udah 19 tahun tanpa gaji, tapi dengan penghasilan yang mentereng, yang katanya, kalau kata anak saya, itu tajirnya, wah luar biasa, melinting. Nah, melintir banget. Nah, pertanyaan berikutnya nih Pak, sebelum saya mau tutup nih Pak, sebelum nanti Bapak kasihan lebih banyak. Nah, teman-teman semuanya, yang live khususnya ya, teman-teman boleh tanya ya, nanti sambil kami bicara, Pak, teman-teman boleh share, nanti pertanyaan yang terbaik, kalau nggak salah ntar dapat reward ya Pak ya. boleh, pasti Oh boleh. bisa. Oh iya. Nanti pertanyaannya bertanya langsung ya. Ketik yang ada bintang tuh, yang ada tanda pagar, sorry, yang ada tanda pagar, teman-teman klik di sana, teman-teman catat itunya apa pertanyaannya nanti ditanyakan. Karena waktunya cuma 60 menit, teman-teman ya. Nah, segera secepatnya. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, sebelum Bapak tak tutup semuanya dengan apa yang mau Bapak bagikan di materi ini ya untuk teman-teman semuanya. Ya, Semoga bisa menginspirasi semuanya. Kenapa hari ini ada bisa bincang santai Fabian bersama Dodi Nelwan Budianto dan yang lain-lainnya nantinya, karena kita ingin memberi inspirasi di masa-masa pandemi ini, masa krisis ini, banyak orang hari ini merasa bebannya itu berat, bukan beban apanya, beban pikirannya, mindsetnya, bahkan beban mentalnya jadi
down, Pak. Kadang-kadang malah menjadi stres. Nah, itu berbahaya, kita akan memicu yang namanya timbul yang namanya depresi. Nah, itu kita tidak mau. Makanya sebisa mungkin Garuda Motivator lewat bisa bincang santai Fabian bersama Dodi Nelwan akan memberikan inspirasi, motivasi. Nah, pertanyaannya, Pak. Bapak udah 19 tahun dan nggak terima gaji, terima sih tadi ya reward dan sebagainya, komisi dan sebagainya. Emang Bapak dapat apa, Pak, selain itu, Pak? Bisnis asuransi Hmm, ini apa, Pak, ke Bapak atau seorang Dodi Nelwan sampai Bapak 19 tahun, hampir 20 tahun mendekati ya. Langsung, Pak, dijawab langsung dengan materinya. Winning Attitude in Crisis. Bersama ya. Mr. Dodi Nelwan Budianto, Eksekutif Oh, Agency Director Prudential, founder dari Excellent Star Mega Agency Prudential. Monggo, Pak. ya, ya, semangat. Bapak Ibu teman-teman semua, terima kasih Pak Fabian, Pagi, Garuda Pak. Motivator yang luar biasa. Ya, saya lihat Pak Fabian ini sangat passionate ya untuk membantu orang ya dengan program bisanya. Ya, jadi saya perkenalkan, saya dulu ada punya background seorang yang gagap 13 tahun. Ya, jadi bagaimana bisa masuk ke bisnis asuransi yang konon katanya harus pintar bicara. Ya, nah itu adalah Bapak, salah. Pak, tunggu, tunggu, Pak. Bapak gagap. Serius, Saya Pak? dulu kan 13 tahun Pak Serius, dari Pak? kelas 3. Betul. Kok nggak Ya. kelihatan ya? Nggak kelihatan ya. 2017 Bapak itu luar biasa banget tuh. Bahkan hari ini kinclong banget. Lanjut, lanjut, Pak. Lanjut. Silakan. Amazing ya. Ya, ya. Itu salah satu wujud dari yang namanya mengenakan yang namanya winning attitude, ya. Dengan Yes. kita mengenakan yang namanya winning attitude, ya, maka kita bisa mempunyai kemajuan yang nyata di dalam pekerjaan kita. Nah, di dalam bisnis asuransi, kalau saya boleh share, yang paling penting ada beberapa poin. Yang pertama, kita harus membangun pola. Ya, kenapa pola itu penting? Karena bagi teman-teman yang join menjadi agen asuransi, ya, Anda perlu membangun pola. Ya, pola di dalam bekerja sebagai seorang agen asuransi itu bagaimana? Pola untuk approach customer, pola untuk present customer, pola untuk closing. Itu gimana caranya? Tentunya bukan dengan mengejar-ngejar customer, ya, customer yang sudah tidak mau Anda pepet terus ya sampai orangnya tidak nyaman. Itu not the way, ya, itu hard selling, teman-teman. Ya, kalau kita tidak seperti itu, ya, bikin orang merasa nyaman dengan kita, ya. Dengan dia merasa nyaman dengan kita, apa yang kita sampaikan kepada dia, dia bisa terima, ya. Sampaikan sesuatu yang nantinya merupakan kebutuhan dia. Nah, untuk itu kita perlu gali dulu Yes. kebutuhan dia apa, ya. Nah, jadi saya tidak bicara teknis, ya, bagaimana pola di dalam menjual asuransi, tapi intinya Anda dan saya perlu membangun, mengenali, mempelajari bagaimana pola kerja di asuransi. Ya, Oke. sebagai seorang agen, bagaimana sales cycle-nya? Menjadi seorang leader juga bagaimana menjadi seorang leader yang baik. Pola kerja seorang agen, pola kerja seorang leader yang baik itu bagaimana? Nah, apa dampaknya? Dampaknya adalah gini, Pak Fabian. Kalau Yes. orang yang sudah menguasai polanya, maka Oke. dia bisa mengulangi kesuksesannya di tahun berikutnya. Oke, benar sekali. Demikian juga Setuju? di tahun berikutnya. Jadi tidak ada istilah yang namanya on off. Tidak ada Hmm. namanya lucky year. Tidak ada yang namanya tahun di mana tahun bagus, ada tahun tidak bagus. Tidak Ya, ada ya, ya. namanya kita dipengaruhi oleh situasi. Contoh seperti COVID saat ini, ya, asal kita mengetahui polanya, terbukti kita bisa berprestasi dengan baik. Contoh, Oh, ya, wow. dalam COVID ini, minggu ini hari apa? Hari Jumat, ya. Jumat, Pak. Yes. Ya. Kami sudah submission 2 miliar premi Wow, luar biasa. minggu ini. Baru satu Dari ya, Senin sampai sampai Jumat. Kamis, ya, Ah, itu Kamis.
sudah 2 miliar ya. Ini dalam kondisi 5 hari. keadaan konflik. Ya, dalam Yes, keadaan yes, yes, konflik. yes. Kenapa bisa demikian? Karena kita mengajarkan, kita memberikan yang namanya pola kerja. Ya, pola kerja harian, ya, pola kerja seorang agen bagaimana. Sekali mereka sudah mengerti dan menguasainya, they can do it consistently. So closing is Yes. not a lucky, closing is a system. Closing ada patternnya, ada polanya. Nah, Yes. sehingga mereka Setuju. bisa terus closing dan closing dan closing dan closing dan closing. Berarti ada blueprintnya ya Pak ya? Ada blueprintnya. Nah, selain itu kita perlu membangun yang namanya winning attitude. Nah, ngomong-ngomong, attitude itu apa? Yes. Kalau saya boleh sharing, definisi attitude adalah ekspresi perasaan terdalam kita dan belief kita, ya, yang diungkapkan melalui tingkah laku. Nah, masalahnya kenapa attitude itu penting? Nah, attitude itu sangat penting. Kenapa? Karena itu mempengaruhi tingkah laku kita dan yang namanya mempengaruhi tindakan kita. Oke. Ya. Nah, jadi kalau contoh seperti sekarang, saya tidak percaya bahwa COVID ini bisa membuat bisnis atau penjualan saya down. Itu kan sederhana. Yes. Yes. Waktu saya punya attitude berpikiran yang seperti itu, maka mindset saya terbuka. Saya berpikir bagaimana caranya. Tentu ada kendala. Nah, kendalanya kita atasi, kita pikirkan caranya, jalan keluarnya bagaimana. Ya. Yes. Dengan semangat yang demikian, maka kita bisa menemukan, oke, kendalanya apa, dan solusi jalan keluarnya bagaimana. Jadi, itu sebabnya penting sekali untuk kita punya mindset yang benar. Ya, kita perlu punya sudut pandang yang benar terlebih dahulu. Nah, kenapa? Karena sudut pandang itu merupakan mata kita, Pak Fabian, kalau saya boleh cerita. Betul. Betul, Pak. Kan nggak bisa kalau kita mata kita terganggu, tidak bisa melihat, tentunya kita tidak bisa jalan. Nah, sama dengan dalam bisnis, dalam pekerjaan, kalau kita punya sudut pandangnya bagus, maka kita akan bisa menemukan jalan untuk mencapai goal kita. Kita akan bisa menemukan jalan untuk tetap achievement tahun demi tahun, termasuk di tahun COVID ini. Yes. Luar biasa. So, attitude itu bisa menjadi sahabat terbaik kita, bisa juga menjadi musuh terbesar kita, tergantung attitude kita. Jadi, seperti itu. Nah, menurut jadi ada beberapa aksioma tentang attitude. Ya, aksioma itu adalah satu pernyataan yang bisa dilihat kebenarannya tanpa adanya bukti. Jadi yang pertama, aksioma sikap yang pertama adalah attitude kita menentukan ya cara kita memandang pekerjaan. Ya. Situasi, masa kini dan masa depan. Dengan kita memiliki winning attitude, dengan kita memiliki mindset dan sudut pandang yang benar, maka saya bisa melihat bahwa industri asuransi ini luar biasa. Yes. Ya. Saya bisa melihat dengan jelas ya bahwa penetrasi asuransi di Indonesia masih sangat kecil. Kalau kita googling, Pak Fabian, itu baru 7%. Wah, 7%. Kecil banget ya? Ya, 7% orang Indonesia yang beli asuransi sendiri. Artinya marketnya masih sangat besar. Ya. Nah, semua orang bisa melihat, bisa googling berita ini. Googling saja. Persentase penetrasi asuransi di Indonesia.
Tapi itu hanya akan menjadi informasi yang tidak akan membawa kemajuan, tidak akan membawa dampak perubahan bila kita tidak memiliki sudut pandang dan mindset dan winning attitude di dalam hidup kita. Oke. Jadi dengan demikian maka kita bisa melihat, wow, ini adalah sesuatu jalan atau karir yang luar biasa yang kita harus tekuni. Jadi ibaratnya asuransi itu jalannya itu lapis emas di Indonesia ini, Pak Fabian. Bayangkan, 250 juta penduduk Indonesia, baru 7% ya, Pak? Penetrasi luar asuransi. biasa. Yes. Compare dengan negara tetangga di Singapura, penduduk 5,5 juta, penetrasinya 110%. Waduh. Udah lebih ya, over malah ya. Udah lebih over. Nah, jadi beruntung buat rekan-rekan ya yang sudah masuk ke industri asuransi ini, coba bangkit kembali, memiliki sudut pandang yang tepat. Ya, buat teman-teman yang juga yang mau bergabung ke industri ini adalah industri yang sangat menjanjikan. Ya. Kita tidak ada yang dirumahkan, tidak ada yang dipecat, tidak ada yang dikurangi karyawannya, malah kita hire terus. Kita hiring orang terus. Kita rekrut orang terus. Ya. Dan sekarang sudah mulai ada yang ada allowance-nya, Pak Fabian. Ya. Kalau dulu generasi kami semua commission base. Ya. Nggak ada Pak ya, allowance sama sekali Pak ya. Tapi sekarang ada. Wah, amazing banget. Good news nih buat teman-teman semua yang hari ini yang udah nonton IG Live ini, bahkan yang nanti relay, ternyata ada kabar baik nih di dunia asuransi. Yang dulunya katanya tidak ada, hanya based on commission, tidak ada gaji, tidak ada allowance. Hari ini ada allowance. Nah, buat teman-teman semuanya hari ini yang mau tanya, silakan tanya di kolom yang ada tanda tanya. Anda bertanya sebanyak-banyaknya. Nah, nanti dipilih satu yang terbaik, nanti akan dapat reward juga. Betul Pak ya? Karena kita hari ini bagi-bagi reward. Ya, lanjutkan Pak Dodi, silakan. Ya, jadi attitude itu sangat penting juga karena kita menentukan relasi kita ya dengan sesama. Tentunya kalau kita mau mencapai goal, kita butuh support atau dukungan dari banyak orang. Dengan kita mempunyai attitude yang baik, kita bisa mendapatkan support dan dukungan dari banyak orang. Nah, aksioma attitude yang ketiga adalah prinsip selisih tipis. Nah, ini teman-teman sudah pernah dengar belum? Prinsip selisih tipis. Wah, luar biasa. Ya, prinsip selisih tipis. Jadi, seringkali attitude adalah satu-satunya perbedaan antara orang sukses dan orang gagal. Satu-satunya perbedaan antara kesuksesan dan kegagalan sebenarnya hanya masalah itu. Ya. Jadi practically-nya bagaimana? Practically-nya gini. Ada orang yang punya sumber daya yang luar biasa, kenalannya banyak, pintar ngomong, posisinya tinggi, tapi tidak punya sikap yang mendukung. Begitu dia masuk ke industri asuransi, dia tidak akan berhasil. Padahal dia kenalannya banyak, relasinya luas, postur atau pengaruhnya besar, misalnya dia seorang director, contoh. Ya. Tidak jaminan orang yang director itu bisa pasti berhasil join di asuransi, Pak. Oh, kenapa tuh Pak? Kalau dia tidak mempunyai yang namanya sikap yang tepat, yang namanya kalau saya istilahkan starter attitude. Nah, starter attitude. Jadi dia bisa nggak, walaupun dia posisi seorang director, dia masuk ke industri asuransi, industri yang baru, dia merendahkan diri, mau belajar, ikuti semua sistem, mekanisme yang diajarkan. Jangan ada yang di-skip. Bila dia mempunyai sikap yang benar, ya, walaupun tidak ada kenalan, fresh graduate, lulus kan mau join asuransi kan bingung Pak, mau jual sama siapa, temennya semua orang nggak punya uang. Iya benar. Atau perantau,
perantauan datang ke Jakarta, nggak punya kenalan siapa-siapa, betul nggak? Betul, betul, betul. Logikanya dia pasti sulit jadi agen asuransi yang Ya, berhasil. Tapi banyak ya, Pak yang berhasil ya. dengan background seperti itu. Nah, kenapa bisa begitu? Karena dia punya sikap yang benar. Jadi Hmm. sikap yang benar lebih penting daripada resources. Ya, setuju, setuju. Lebih penting daripada sumber daya relasi berapa banyak, berapa ratus, berapa ribu kenalan kita. Itu tidak akan menolong apabila kita tidak punya sikap yang tepat. Sikap yang tepat. Jadi sumber daya yang melimpah tidak punya minus sikap yang benar sama dengan kekalahan. Ya. Sebaliknya, sikap yang benar walaupun miskin sumber daya sama dengan kemenangan. Oke. Nah, setuju nggak nih teman-teman? Ya, Setuju, setuju banget, setuju banget. ya, itu yang pola yang sering kali terjadi. Ya. Ya. Nah, yang berikut, aksioma attitude yang berikut, lebih dari apapun, sikap kita ketika mengawali tugas, mengawali tahun, mengawali bulan, mengawali hari, akan menentukan hasil akhir. Ya, ya. Jadi, aneh sekali Pak Fabian. Ya. 19 tahun saya mengamati tahun di mana kita memiliki sikap yang positif. Di awal tahun sudah positif dan Januari, Februari, Maret sampai Desember kita positif. Hasil akhirnya pasti positif. Ya. Tapi tahun di mana kita tercemar, tahun di mana kita negatif, tahun di mana kita complaining, tahun di mana kita energi negatif, Ya. emosi negatif, Ya. less confident, negatif, itu adalah tahun di mana kita tidak berprestasi maksimal dalam hidup kita. Iya atau iya? Iya. Itu Betul. adalah satu fakta, satu pengamatan. 19 tahun saya di asuransi, saya melihat kapan seseorang itu berprestasi. Tahun dia berprestasi, kapan orang yang sama tahun prestasinya menurun. Korelasi dengan bagaimana sikap yang dia bangun di tahun itu. Jadi kalau saya boleh cerita, sikap kita ini seperti sebuah derajat penerbangan. Umpama kalau kita mau pergi ke London. Kalau nggak salah trip tahun ini ke London ya Pak ya? Trip tahun ini ke London soalnya, makanya kita pakai London. Luar biasa. Emang lanjut. Nah kalau pilotnya itu geser Pak 1 derajat aja dari Cengkareng, Soekarno-Hatta 1 derajat aja Pak. 1 derajat aja. Nyampe nggak Pak? Iya. Ke London Pak. Enggak Pak. Nyampainya ke negara lain, sudah pasti. Jadi praktikalnya gimana? Kalau kita mengubah sudut sikap kita 1%, lag ya Pak ya? Oke. Iya lag Pak dikit. Saya ulangi. Jadi kalau praktikalnya kalau kita mengubah derajat sikap kita 1% saja, iya. hari dalam hidup kita, dampaknya Masih besar. skip nih Pak. Oke. Jadi jangan rubah derajat. Tidak boleh rubah derajat sudut pandang kita ya Pak ya. Nah, kalau kita punya sikap yang buruk, kan tidak ada orang yang sikapnya sempurna Pak Fabian. Iya pasti. Nah, berita baiknya sikap itu bisa seperti di tip X, Pak. Kalau salah ya diperbaiki di tip X. Iya. Bikin sikap yang baru. Ya. Nah, kalau kita punya sikap yang baru, setiap hari bikin yang baru, setiap hari bikin yang baru, diperbaiki. Nah, itu dampaknya sangat besar sekali. Setuju. Ya, jadi apalagi next sikap kita dapat mengubah masalah atau hal yang tidak dikehendaki menjadi berkat. Ya, contoh ini kita belajar banyak. Agak putus nih Pak.
dan Agak buffering nih Pak. Agak sedikit buffering nih Pak. Punya Bapak. ya, Iya. ya, Jaringannya sudah mungkin sudah Pak. on Iya. kembali, sudah on kembali Oh, ini. oke. Ya, minta maaf. Masih. Oke, sudah. Lanjut Pak. Jadi sikap kita dapat mengubah masalah ya atau hal yang tidak dikehendaki itu menjadi berkat. Ya, contohnya Iya. melalui korban ini, saya tuh justru naik level, Pak. Karena kita jadi bisa belajar banyak hal. Dan kita bisa menjangkau area yang kita selama ini belum bisa jangkau. Karena semua pakai Zoom. Iya. Orang di Semarang, orang di Papua, orang di Medan, orang di Kalimantan. Ya. Semua seketika bisa ketemu pada waktu dan hari yang sama dengan mudahnya. Iya, benar. Sehingga otomatis melalui COVID ini ya kita harus terima kasih. Terima kasih sama COVID juga, dari sini kita belajar. Ya. Ada hikmahnya maksudnya Pak ya? Ada hikmahnya. Terima kasih ya. Maksudnya ada hikmahnya ya maksudnya. Oke, siap. Maksudnya seperti itu ya. Ya. Kita kan tidak bisa mengundang COVID, Pak. COVID itu tidak diundang. Iya, datang sendiri, Pak. Datang begitu saja. Sesuatu yang negatif akan menjadi lebih negatif kalau kita menyikapinya dengan negatif, Pak. Tapi kalau sesuatu yang negatif kita sikapi positif, akan jadi sesuatu pembelajaran. Akan ada pembelajaran sesuatu. Jadi seperti itu, ya. Pentingnya sikap. Kita tidak bisa sukses tanpa punya sudut pandang positif. Ya. Iya. Jadi sangat penting sekali aksioma sikap yang berikut. Sikap kita dapat memberi sudut pandang positif yang luar biasa. Iya. Ya. Nah, berikutnya, selain kita juga perlu membangun sikap, kita juga perlu membangun namanya kebiasaan. Ya. Antara keputusan sama kebiasaan mana lebih menang nih, teman-teman? Keputusan sama kebiasaan mana lebih menang? Biasa kebiasaan, Pak. Ya, betul. Jadi ada orang yang sudah mengambil keputusan, saya mau sukses. Tapi dia tidak membangun kebiasaan. Iya, kebiasaannya bangun siang ya, Pak ya. Biasanya bangun siang nggak mau dirubah ya. Kebiasaannya kita menunda ya. Kebiasaan. Ya, so teman-teman yang semua hari ini bangun siang, dengarkan nih, dengarkan. Iya. Kenapa bisa begitu? Kebiasaan akan selalu menang atas keputusan. Karena kebiasaan itu bekerjanya di alam bawah sadar. Bawah Nah, kita tahu kita ya. Bahwa alam bawah sadar itu selalu lebih kuat daripada alam sadar. Iya. Keputusan akan berada di alam sadar. Kalau kita tidak membangun kebiasaan, maka apa yang ada di alam bawah sadar kita akan selalu mensabotase apapun yang sudah dibuat di alam sadar. Setuju. Ya. Jadi, saya encourage untuk teman-teman yang kalau sudah memutuskan mau menjalankan satu pekerjaan, ya tekuni. Ya buat kebiasaan bekerja lebih. Lakukan lebih dari yang diminta. Contohnya kalau di industri asuransi, ya sehari minimal bertemu dengan 3 orang. Nah, dibiasakan. Ya, bukannya harus closing, bukannya harus dapat nasabah, tapi dibiasakan ketemu sharing. Ya, sharing. Kenapa sih orang perlu asuransi? Kenapa sih orang perlu dana pendidikan? Kenapa sih perlu perencanaan hari tua? Kenapa sih perlu
perencanaan emergency fund kalau dia sakit, kalau dia cacat, Ya, kalau dia ya, meninggal, ya. Bagaimana ya, dengan kreditnya, bagaimana dengan hutangnya? We ya, we just see the people, and talk and talk and talk. ya, ya, ya. Biasakan untuk bertemu dengan orang itu juga jangan karena kita mau sesuatu, jangan karena kita mau komisinya. Tapi kita datang ketemu orang, kita doa, kita tanya sama Tuhan, tanya sama diri kita. Melalui pekerjaan saya ini, apa yang saya bisa bantu orang ini, keluarga ini. Ya, So nanti begitu dari ya. situ kita akan ketemu hikmat, kita akan ketemu cara, dan kita akan berbicara dengan tanpa beban. Sehingga Ya, orang ya, juga ya. yang menerima kita juga akan bisa melihat ketulusan kita. Tidak pasti Oke. akan closing, tidak ada yang namanya kita walaupun sudah kerja dengan benar, pasti closing, tidak ada penolakan, itu nggak ada sejarahnya. Ya, ya, ya. Jadi kalau dibuka di punggung saya ini penuh dengan luka-luka, Pak Fabian. Luka-luka Wah. penolakan itu sudah banyak sekali. Cambuk-cambuk penolakan, duri-duri, Pak ya. Banyak sekali, Pak Fabian. Iya, 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 iya. Makanya kenapa kita harus ubah kebiasaan kita menjadi bekerja lebih keras lagi ya. Extra mile ya, Pak ya. Kita Betul, kita buat keputusan 2 atau 3 orang, kita buatnya extra mile 4 atau 6 orang. Setuju, Pak ya? betul. Ya. Nah, banyak juga Pak Fabian, banyak orang bisa memulai tapi tidak bisa konsistensi. Nah, itu juga Nah, itu penyakit. dia tuh, Pak. Itu kalau penyakit itu penyakit akut tuh, Pak ya. Penyakit Sindrom tuh, akut. Pak. Jadi begitu Ya, ya, dia ya, mengalami ya. kesulitan, dia berhenti. Hmm. Berhenti sebentar tidak apa-apa. Ya. Tapi harus continue lagi Hmm. sesegera mungkin. Ya, ya, ya. Jadi ibaratnya kayak tukang bangunan tidak akan bisa memulai membangun sampai selesai tanpa yang namanya konsistensi setiap hari dia lakukan. Bangun, Setuju, setuju, bangun, setuju. bangun, Setuju. bangun, 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 bangun. Pada Kalau nggak awalnya berat, nggak ada kelihatan ya, kayak seperti orang nggak ada hasil, Pak. ya, ya. Seperti orang ngapain sih ini ya kan? Hmm. Tapi bila dia konsisten, nanti akan jadi rumah yang besar, Yes. istana yang megah. Oke. Kita terus konsistensi, Ya, ya, ya. pekerjaan kita akan membawa kita kepada level yang berbeda. Iya, iya. Pekerjaan kita akan membuahkan hasil yang matang. Pekerjaan Setuju. kita akan membawa diri kita ya dari sekedar bekerja menjadi profesi. Jadi beda orang bekerja dan menjadi profesi. Ya. Profesi artinya dia menjadi ahli di dalam pekerjaannya. Orang yang ahli dalam pekerjaannya, uang pasti datang dengan sendirinya, Pak. Amin. Pasti, pasti. Automatically ya, Pak, itu udah otomatis ya. Sudah pasti. Karena uang itu sebetulnya nilai tukar. Iya. Jadi jangan kejar uangnya, kejar nilai tukar diri kita. Semakin kompetensi kita semakin baik, semakin kita terbangun menjadi pribadi yang lebih skillful, lebih pede, lebih berkeyakinan, lebih konsisten. Iya. Maka kita pasti akan dikejar uang, Pak. Oke. Karena nilai tukar diri kita berbeda. Iya, iya. Karena punya sikap tadi ya, Pak ya. Sikap yang benar ya. Sudut pandang sikap yang benar ya, Pak ya. Melahirkan kompetensi. Kompetensi, skill. yes. Keahlian. Bukan sekedar bisa, tapi dia menjadi menguasai pekerjaan dia. Nah, yang berikut adalah yang saya coba mau share adalah tentang banyak orang menghindari stres nih, Pak Fabian. Oke. Ya. Nah, kalau kita mau sukses, menurut saya kita jangan menghindari stres. Nah, stres itu ada dua. Ada distress, itu stres yang tidak baik. Tapi yang saya bilang ini jangan menghindari stres adalah eustress. Eustress, itu baik seperti Europe itu rope itu tali,
EU itu baik. Jadi ikatan kerjasama yang baik, saling menguntungkan. Nah, kalau EU stres itu adalah stres yang sehat dan perlu untuk kita bisa jadi orang maju, untuk kita bisa jadi orang bilang. Oke. Jadi, contoh kita setting goal, kita belajar untuk setting goal. Ya. Nah, mengenai setting goal itu belajar juga untuk tidak hidup dalam goal tahunan. Iya, iya. Tapi hidup dalam goal harian. Jadi setting goal setahun, tentu harus ada setting goal setahun. Sampai Desember nanti Anda mau jadi apa, Anda mau capai apa. Nanti di breakdown dalam 6 bulan dan 3 bulan, bulanan, mingguan, dan harian. Dan hidupi goal kita harian. Oke. Nah, bedanya apa? Bedanya beda jauh sekali. Kalau kita goal tahunan itu lebih gampang karena ya kalau nggak capai ya sudah nanti saja. Iya, masih panjang ya Pak ya? Masih panjang. Masih panjang. Selalu. Iya, kalau harian cuma ada 24 jam ya Pak ya? Nggak ada 25 jam ya Pak? Nggak ada 25 jam. Nah, oke. Nah, waktu kita tinggal 5 menit lagi. Nah, Pak Dodi, kira-kira nih teman-teman semua lagi nunggu nih Pak, khususnya yang lagi relay nih ya. Nanti relay dia mau nonton, katanya malam-malam lagi mau nonton katanya. Nah, dari semua yang Bapak tadi gambarkan, semua tadi dari mulai rubah pola pikir, punya mindset yang benar ya kan, terus punya attitude yang benar, aksioma sikap yang benar ya kan, terus dengan apa, rubah kebiasaan, bekerja lebih lagi ya kan, punya prinsip selembar tipis itu loh, itu luar biasa tuh, itu baru saya dengar tuh selembar tipis. Nah, dengan apa yang ada pada Bapak semua ini, Bapak capai semua itu, kira-kira dalam waktu 19 tahun ini, Bapak menghasilkan apa Pak? Apa yang Bapak udah hasilkan? Saya percaya dengan segitu banyaknya materi yang Bapak punya, ya, saya pribadi sendiri, saya tahu waktu ke kantor, saya luar biasa. Ini saya amazed banget lihat kantornya. Nanti Bapak keliling ya Pak ya, keliling ya, lihat kasih lihat Bapak punya office ya Pak ya. Karena office-nya ini teman-teman semuanya ya. Nah, saya kagum banget karena selama belasan tahun jadi agen asuransi, Pak Dodi Nelon berhasil memiliki ribuan meter persegi office, betul Pak ya? Di jalan salah satu protokol, luar biasa tuh, di Kuningan ya Pak ya, di Kuningan, HR Rasuna Said. Dan ini harganya mahal banget. Waktu itu beli, saya nggak boleh bocorin ya Pak ya, nggak boleh ya, saya nggak boleh bocorin. Nah, harganya saya tahu tuh berapa, tapi hari ini nilai present value-nya sudah mendekati, bahkan mungkin sampai kali ya, sudah mencapai ratusan miliar tuh, itu luar biasa tuh. Dan kedua, saya kemarin pernah juga, saya luar biasa dengan orang yang walaupun sehari-hari menggunakan Mercedes-Benz, tapi waktu saya bicara sama Pak Dodi, orangnya down to earth banget. Dan tidak pernah ngomongin soal kekayaan dia. Bahkan waktu saya ngomong soal office saja, itu sempat dikoreksi sama Pak Dodi. Pak Fabian, jangan ditulis lah Fabian. Jangan ditulis Pak. Very, very down to earth. Nah, selain Bapak udah keliling dunia, Bapak udah membawa anak-anak Bapak sampai menikmati beberapa negara yang luar biasa, bahkan lihat salju, ya kan. Terus kedua apalagi, Bapak sehari-hari naik kendaraan yang mewah, ya kan, rumah mewah, diberikan untuk sebagai istana bagi keluarga tercinta. Nah, Bapak dapat apa Pak selain itu Pak? Saya yakin karena waktu saya sharing banyak sama Bapak, sepertinya materi bukan nomor satu tuh bagi Pak Dodi Nelwan. Walaupun seperti tadi Bapak bilang, walaupun kalau kita punya winning spirit, winning attitude yang baik, dengan pola pikir yang baik, mindset yang baik, semuanya itu akan membuat uang yang mengejar kita Pak ya. Nah, tapi saya lihat Bapak sepertinya tidak mencari uang itu Pak, walaupun itu Bapak udah dikejar-kejar nih hari ini ya. Bahkan Bapak punya office begitu banyak, ya kan? Nah, pertanyaan saya cuma satu, Bapak ngejar apa lagi Pak selain materi-materi itu Pak? Karena teman-teman semua hari ini banyak yang nanya sama saya, ini Pak Dodi Nelwan ini impiannya apa yang belum tercapai gitu. Nah, itu tuh Pak, kira-kira Pak. Monggo ya. Sisa kira-kira 5 menit ini Pak. Ya, saya di dalam hati saya seperti ada satu arahan, ya saya percaya itu dari Tuhan. Ya, ini saya personal faith ya Pak. Tahun lalu saya dapat satu impresi kuat
Yes. tuliskan 1000 leader di panggung utama, di layar paling depan, tempelkan itu ya dalam 5 tahun menjadi sebuah goal. Ya. Nah, itu artinya Jadi apa? jadi tambahan 1000 leader baru ya Pak ya. This amazing. Ini hari ini dengan leader-leader yang sekarang aja, Pak Dodi itu sudah menjadi eksekutif agency director yang hari ini punya begitu banyak pencapaian-pencapaian materi. Walaupun Pak Dodi sendiri paling tidak mau diucap-ucapin ya. Kalau bisa jangan ucap-ucapin kayak gitu Fabian. Saya maunya tuh yang lain karena kerinduannya ini. Nah, ini nih leader-leader ini mau dibentuk Pak ya. Nah, lanjutkan Pak. Ya, artinya apa? Artinya akan ada begitu banyak orang yang tadinya tidak punya rumah jadi punya rumah, Pak. Begitu Luar biasa. orang yang tadinya tidak mampu merit dengan biaya sendiri, punya mobil sendiri, punya rumah sendiri, mereka mampu merit dengan biaya sendiri, rumah sendiri, mobil sendiri. Ya, Itu ya, artinya. ya. Bukan bagaimana saya menjadi kaya, tapi bagaimana saya memperkaya begitu banyak orang. That's my passion. Yes, yes. That's my passion. Jadi Dan jadi jadi percaya, menghasilkan pemimpin-pemimpin baru, menghasilkan orang-orang yang berkualitas baik, orang-orang yang punya bisa hidup dengan mandiri dan minimal menghidupi dirinya sendiri, Pak ya. Dan dan keluarganya tuh. orang-orang yang tadinya tidak percaya diri, mereka bertumbuh Yes. menjadi seorang yang penuh dengan kepercayaan diri. Nah, itu tuh, Pak. Orang-orang Itu tuh, Pak. Tadi Bapak ada cerita, katanya Bapak sebelum jadi agen asuransi, Bapak gagap. Nah, itu cerita gimana tuh Pak? Dari gagap sekarang bisa ngomong seperti ini sampai berapi-api seperti ini. Bahkan waktu saya pernah dengar Bapak berbicara walaupun bukan konteksnya asuransi, tapi itu begitu berapi-api Pak, sampai orang kayaknya pengen berdiri Pak. Itu tuh gimana tuh Pak? Dari gagap sampai hari ini menjadi yang namanya lancar bicara nih. Bukan hanya pandai berbicara tapi bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Itu gimana tuh Pak? ya, pertama kita berdoa Pak. Ya, Oh yes. itu adalah pertolongan Tuhan. Bagaimana saya hari ini bisa lancar dan jadi pembicara yang lancar. Untung ya, kalau untung sudah sembuh Pak. Kalau tidak nanti nggak sembuh bicara. Iya, iya. Karena sembuh, Pak. Makanya hari ini kita di program bisa. Iya, betul. Yes. Ini nama programnya luar biasa bisa. Jadi pokoknya saya berpikir tiap kali ada kesempatan ngomong, saya ngomong. Walaupun nggak bisa. Yes. Walaupun begitu. terpatah-patah dan tergagap-gagap. Dicoba terus, dicoba terus. Dicoba lagi, lama-lama jebol tuh. Yes. Nah, satu nih teman-teman. 2017 saya pernah bergabung sama Pak Dodi di organisasi, ya bukan organisasi keuangan, tapi organisasi non-profit ya Pak ya. Organisasi non-profit, bahkan saya banyak belajar keorganisasian dari Pak Dodi ini. Nah, Pak Dodi ini ternyata selain, saya waktu itu belum tahu tuh, Pak Dodi begitu tajir melintir kata anak saya. Tapi begitu biasa aja, begitu sopan, begitu rendah hatinya, bahkan sampai minta pendapat dari saya gitu ya. Dan hari itu yang mengagumkan buat saya adalah waktu saya beri pendapat, bahkan Pak Dodi bilang kalau bisa kritikan. Saya kasih kritikan dan diterima, bukan hanya diterima dengan raut wajah yang kecut, tapi dengan happy, wajah yang gembira, dan dilakukan. Dan hari ini jadilah Pak Dodi, luar biasa. Tepuk tangan dulu lah buat Pak Dodi. Terima kasih Pak. Monggo Pak, lanjut Pak. Masih ada waktu Pak. Ya. Karena IG Live cuma 60 menit masalahnya. Karena bicara Pak Dodi harusnya 2 jam, 3 jam nih. Ya, kalau apa yang saya dapat, saya lebih suka hal-hal seperti itu. Saya punya kesempatan menjadi seorang parent bagi banyak. Jadi bapak. Yes. Nah, Saya itu yang kayak saya being a leader is being a parent. Yes. Kalau being a parent artinya kita punya hati terhadap anak-anak di bawah kita. Kalau kita akan berikan yang terbaik. Nyawa kita pun kita kasih ke anak kita, Pak. Yes. Tapi seorang bos, dia akan bicara tentang money, chain, profit. Ya. Dia akan bagaimana menggunakan anak-anaknya untuk meraih kekayaan dia. Tapi seorang parent tidak. Dia menggunakan kekayaannya dia untuk memperkaya anak-anak dia. Lebih kaya lagi. Agree. 100%.
Ya. Yes. So, apa yang didapat dari bisnis ini? Ternyata bisnis ini luar biasa, kita mendapatkan royalti, Pak. Waktu kita punya attitude yang benar, kita punya Ya. sikap yang benar, kita memperkaya orang, kita diperkaya luar biasa, Pak. Jadi ada feedback Ya. ke kita juga ya Pak ya? Ya. Ya. Yes. Jadi di asuransi, di Prudential itu punya royalti, Pak. Waktu kita build orang menjadi leader, menjadi level director, Prudential memberikan 10% seumur hidup dari total portfolio dia, Pak. 6 luar biasa. 6 generasi. Wow, luar biasa, Artinya, luar biasa, luar biasa. kita bertumbuh jadi seorang agency director, jadi seorang leader, kita build orang di bawah kita jadi leader, dia punya anak jadi leader lagi, anaknya jadi leader lagi, anaknya jadi leader, anaknya jadi leader lagi, 6 generasi. Nah, ternyata itu Pak kunci rahasianya Pak ya. Jadi kita karena 6 generasi ini kita harus memanfaatkannya dengan baik. Dengan apa? Dengan mendidik, membimbing anak-anak kita seperti agent kita seperti anak-anak, setuju Pak ya. Nah kita berlaku sebagai orang tua, sebagai bapak yang membapai mereka sampai mereka hasilnya dibimbing sampai menjadi leader. Nah otomatis toh semua hasil juga kita akan menikmati juga, setuju Pak ya. Semua kembali ke kita karena ada hukum tabur tuai, setuju Pak ya. Nah luar biasa. Lanjut Pak. Ternyata masih ada tambahan nih Pak. Wah saya senang banget nih. Tapi luar biasa. Lanjut. Hatinya yang paling penting. Hati, ya sikap hati. Everything with heart. Ya. Not with money. Ya. Money itu bukan sesuatu yang dikejar. Ya. Sampai satu level tertentu kita sudah cukup pakai cukup pakai untuk keluarga kita, untuk kehidupan sehari-hari. So kita perlu meaning life. Yes. Bagaimana kita menjadi seorang yang punya arti bukan bagi hanya diri kita dan keluarga kita, tapi banyak orang. So Indonesia ini membutuhkan banyak orang yang punya hati, yang punya mau membangun orang lain, yang mau tidak pelit ilmu, punya rahasia, ya kasih aja. Bikin orang lain pintar, tidak apa-apa. Percaya saja, kita tidak akan pernah rugi. Ilmu kalau kita tidak kasih, lupa juga Pak nanti. benar. Ya. Makanya kalau kita makan sendiri nggak enak. Kalau kita pergi ke Paris, ke London sendiri juga nggak enak. Kalau kita pergi rame-rame, itu luar biasa. Betul Pak. Kayak bujangan tapi bujangan lapok ya Pak. Jadi kita pergi rame-rame dengan tim kita ya. Pasti kita bekerja sama, kita berjuang sama-sama, ibarat kita seorang soldier, kita berperang sama-sama, meraih kemenangan sama-sama dengan attitude pemenang, betul Pak ya? Dengan winning attitude. Nah, kita percaya bisa. Nah, Pak, dengan sisa waktu yang kurang lebih sekian menit lagi, boleh nggak Pak kasih tips, kasih pesan-pesan khususnya buat orang-orang yang hari ini masih intip-intip, tanda kutip, masih penasaran Pak, mau masuk ragu-ragu, bisa kaya apa enggak ya? Tapi ternyata kawan saya nggak kaya-kaya kok. Nah hari ini buktinya nih, ada seorang Dodi Nelwan di depan teman-teman semua, di depan Bapak Ibu semua yang hari ini sukses besar, bukan yang sukses tapi tajir melintir ya. Nah boleh nggak Pak kasih tips terakhir Pak? Tips dan pesan-pesannya untuk generasi muda khususnya hari ini yang hari ini dilanda pandemi seperti ini Pak. Monggo Pak. Ya. Tips saya adalah jadilah orang yang punya sikap yang benar, sudut pandang yang benar. Yes. Sudut pandang yang benar, winning attitude. Dan mau diajar. Mau belajar. Bersedia diajar. Jadi kalau kita mendengarkan sesuatu itu take note, benar-benar take note. Yes. Untuk dilakukan. Jangan hanya mendengar arahan, instruksi, seminar, pembicara dahsyat, pulang kita lupakan. Iya. Pembicara dahsyat kitanya nggak dahsyat ya Pak. Iya. Pembicara dahsyat kitanya nggak dahsyat Pak ya. Ujung-ujungnya pembicaranya yang kaya raya, kitanya nggak kaya raya. Karena apa? Karena kita cuma dengar dan nggak lakukan. Nah Pak. Lanjut Pak. Masih ada waktu Pak. Ayo, saya senang sekali nih, saya semangat sekali. Jadi semua orang itu perlu coach. Kalau kita tidak di coach, maka kita hanya akan bertumbuh 10-20%. Ya, tinggal 20 detik Pak. Tinggal 20 detik. Pesan terakhir Pak. Tinggal 20 detik lagi.
Kalau kita di coach, kita akan naik kepada 5, Yes. 10 level dari keberadaan Yes. kita. Nah, Yes, salah yes, satunya yes. teman-teman bisa di coach melalui Pak Fabian. Wes, terima kasih. Dan teman-teman boleh juga yang masih penasaran datang ke Excellent Star. Ketemu